Serangan bom atom di Nagasaki merupakan serangan bom nuklir Amerika Serikat yang kedua. Yang pertama terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima yang dijatuhi bom atom bernama Little Boy. Dan untuk kota Nagasaki, bom atom dinamai bom nuklir Tideman. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi. Bom di kota Nagasaki menewaskan langsung 80 ribuan orang dan ribuan orang tewas akibat radiasi yang dikeluarkan oleh bom beberapa saat kemudian. Di balik ketegangan geopolitik global ada satu unsur yang menjadi inti dari ancaman terbesar dunia, yaitu unsur uranium. Dengan nomor atom 92 adalah logam berat radioaktif alami yang menjadi bahan baku energi besar. Sifat utamanya adalah radioaktif yang memungkinkan pelepasan energi luar biasa. Pada siang ini kami akan membedah bagaimana sifat radioaktivitas dari uranium, khususnya isotop 235 dan U238, diubah menjadi senjata perang, mulai dari bom pemusnah massal hingga amunisi penembus baja, serta dampak spesifik yang ditimbulkannya di medan perang. Uranium adalah unsur kimia dengan nomor atom 92. Uranium adalah logam berat yang berwarna putih keperakan. Sifat utamanya adalah radioaktif alami. Uranium ditemukan di alam dalam berbagai isotop. Yang paling penting adalah uranium 238 yang merupakan 99,3% dari total massa dan uranium 235 yang hanya sekitar 0,7%. Sifat radioaktif uranium 235 dan 238 secara alami meluruh atau berdegradasi seiring berjalannya waktu, memancarkan partikel alfa dan gamma, serta radiasi. Proses ini menghasilkan panas, dan yang paling penting untuk senjata dapat memicu reaksi berantai jika kondisi tertentu terpenuhi. Kunci energi uranium 235 adalah satu-satunya isotop yang secara alami bersifat fisil atau dapat membelah ketika dihantam oleh neutron lambat. Inilah yang menjadi kunci utama dalam reaksi berantai nuklir, baik untuk reaktor daya maupun senjata atom. Uranium dan senjata fisi atau bom atom. Penggunaan uranium dalam perang berawal dari penemuan ilmiah, di mana inti atom uranium 235 adalah kunci dalam reaksi fisi nuklir. Proses pemecahan inti atom yang melepaskan energi secara eksplosif yang sangat besar, dikarenakan hanya uranium 235 yang mudah membelah atau fisil. Uranium harus melalui proses pengayaan untuk meningkatkan konsentrasi uranium 235 dari sekitar 0,7% menjadi lebih dari 80% dalam peningkatan senjata. Inilah inti dari bom atom. Proses fisi pada uranium yang sangat diperkaya melepaskan energi yang sangat cepat dan masif. Dampak dari senjata ini adalah yang paling mengerikan, yaitu daya ledak yang luar biasa, di mana melepaskan energi setara ribuan ton TNT. Radiasi instan menyebabkan kematian segera dan penyakit radiasi akut. Dan kontaminasi radioaktif menciptakan limbah berupa produk fiksi yang disebut fallout nuklir. Fallout ini mengandung zat-zat radioaktif yang mencemari lingkungan selama puluhan hingga ratusan tahun, yang dimana mengancam kesehatan generasi berikutnya. Dan inilah yang terjadi ketika bom atom dijatuhkan di Perang Dunia Kedua, memanfaatkan sifat radioaktif yang terperangkap dalam inti uranium. Uranium terdeplesi, depleted uranium atau DU. Selain sebagai bahan baku bom atom, sebagian besar uranium sekitar 99,3% yang tersisa dari proses pengayaan dikenal sebagai uranium terdeplesi, depleted uranium atau DU. DU memiliki kadar isotop radioaktif U235 yang sangat rendah, tetapi masih bersifat radioaktif, terutama U238, dan memiliki kepadatan yang sangat tinggi. DU digunakan secara luas sebagai amunisi penembus baja seperti peluru anti-tank karena kepadatan ekstrimnya saat proyektil DU menghantam target dengan kecepatan tinggi. Ia akan terbakar secara profolik dan melepaskan debu partikel uranium oksida ke udara. Inilah dampak spesifik dari senjata DU di medan perang.
Yang pertama, toksisitas kimia dan radiologis. Partikel halus uranium yang tersebar tidak hanya bersifat sedikit radioaktif, tetapi juga sangat beracun secara kimiawi saat terhirup atau masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, pencemaran lingkungan jangka panjang. Debu deuterium mencemari lokasi konflik, mengendap di tanah dan air. Yang ketiga, resiko kesehatan jangka panjang. Paparan partikel radioaktif dan beracun ini dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit serius seperti kanker paru-paru, gagal ginjal, dan gangguan reproduksi yang dapat memicu cacat lahir pada warga sipil dan tentara di wilayah konflik. Penggunaan uranium dalam peperangan, baik dalam bom fisi maupun amunisi depleted uranium, selalu meninggalkan jejak berupa kontaminasi radioaktif yang berlangsung puluhan tahun. Ancaman ini mendorong adanya regulasi internasional, seperti Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT, untuk mengontrol material ini. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah penguasaan teknologi pengayaan uranium. Meskipun teknologi ini awalnya untuk tujuan damai, untuk membentuk pembangkit listrik tenaga nuklir, proses pengayaan yang sama dapat dengan cepat diubah untuk memproduksi uranium tingkat senjata. Kini, negara-negara seperti Iran terus memperkaya uranium mereka, yang dikhawatirkan dapat memicu kembali perlombaan senjata berbasis uranium ini. Ancaman terbesar dari uranium bukanlah hanya pada ledakannya yang instan, melainkan pada jejak radioaktivitas dan kontaminasi yang ditinggalkannya, yang terus menghantui kesehatan masyarakat dan lingkungan di seluruh dunia.